Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Bunda-bunda di sini hari ini masak apa nih? Hari ini aku bikin sop tulang yang dagingnya itu merotoli di tulangnya saking lembutnya. Di video kali ini aku nggak hanya bagiin tips dan trik supaya si dagingnya itu betul-betul lembut, tapi di sini juga aku akan bagikan resep sambal kecap yang bikinnya tuh simple banget tapi rasanya enak banget. Gak usah berlama-lama lagi, langsung ke resepnya. Pertama-tama didihkan air putih, kemudian masukkan semua rempah-rempah yang udah aku catat di atas. Setelah airnya mendidih, boleh dimasukkan tulangnya. Nah, di sini boleh pakai tulang sapi ataupun tulang kambing ya. Untuk rebusan pertama ini, aku ngerebusnya nggak lama-lama, sekitar 10 menit aja. Nah, sambil nunggu 10 menit itu, di sini aku mau siapkan bahan-bahan pelengkap di sopnya. Pertama-tama di sini aku mau siapkan 1 buah wortel dulu. Wortelnya udah aku kupas dan aku cuci bersih. Setelah itu aku iris tipis-tipis. Kalau udah selesai boleh sisihkan. Kemudian di sini ada kentang. Kentangnya ini udah dikupas dan dicuci bersih juga. Di sini aku mau potong dadu-dadu. Untuk kentangnya di sini aku pakai kentang Cina. Jadi tekstur dari kentangnya tuh super lembut banget. Pokoknya enak. Kalau udah selesai sisihkan. Kemudian di sini aku punya kol. Kolnya nggak aku iris pakai pisau, aku sobek-sobek pakai tangan seperti ini supaya nanti tekstur atau bentuknya itu cantik. Kalau udah selesai boleh sisihkan. Setelah itu di sini ada 2-3 batang bawang daun, aku irisnya agak tebal-tebal, besar-besar juga nggak apa-apa, tipis juga nggak apa-apa. Setelah itu di sini juga ada seledri, untuk seledrinya lebih banyak lebih bagus. Kemudian ada 2 buah tomat yang udah matang, aku buang nih bagian tangkainya. Setelah itu potong aja sesuai selera kayak mana bentuknya. Kalau udah selesai sisihkan, kita kembali lagi ke dagingnya. Dagingnya udah 10 menit, ini boleh ditiriskan dan cuci bersih. Siapkan bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih. Karena blenderku kecil, jadi aku ngeblendnya itu 2 kali. Aku kasih air ya, secukupnya aja setiap sekali ngeblendernya. Tadi udah bawang merahnya, sekarang bawang putihnya juga udah. Di sini aku tambahkan 1 saset ladaku merica bubuk. Kemudian tambahkan secukupnya minyak goreng, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Langsung aja ini kita masak, kita tumis-tumis, kita tumis hingga harum dan bumbunya ini matang dan tanak ya. Nah, kalau bumbunya ini udah harum, matang dan tanak, boleh dimasukkan tulang sapi ataupun tulang kambing yang udah dicuci bersih. Ini aduk merata. Nah, ini kita masukkan dulu supaya nanti si bumbunya itu betul-betul menyerap ke tulang-tulangnya, jadi tuh enak banget. Setelah merata, masukkan 1 liter air putih. Ini masuk air putihnya 1 liter dulu, nanti setengah liternya ke belakangan. Di akhir video aja udah mau matang. Kemudian masukkan rempah-rempah yang udah aku catat di atas. Ini mau aku rebus selama 7 menit. Hitungan 7 menitnya setelah airnya ini mendidih ya. Ini aku tutup supaya matangnya lebih cepat. Nah, setelah 7 menit, ini udah 7 menit ya, airnya sudah betul-betul mendidih. Matikan kompornya. Kemudian diamkan selama 30 menit, tapi jangan dibuka tutupnya. Pokoknya 30 menit itu jangan dibuka ya, tutup aja. Setelah 30 menit didiamkan, tutupnya jangan dibuka dulu. Ini kita masak lagi, kita rebus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit udah mendidih seperti ini, baru boleh dibuka tutupnya ya. Jadi total merebusnya pas apinya hidup adalah 27 menit aja. 7 menit perebusan awal, kemudian matikan kompor, diamkan selama 30 menit, kemudian hidupkan lagi kompornya dan direbus kembali selama 20 menit. Setelah diaduk-aduk merata, masukkan 500 ml air putih ataupun setengah liter, kemudian masukkan kentang dan wortelnya, masukkan juga seasoningnya. Untuk seasoningnya atau takarannya itu sesuai selera aja. Di sini ada kaldu ayam, boleh pakai kaldu sapi, garam dan micin. Ini kita tutup dan kita rebus selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit. Aku mau masukkan cabai rawit dan cabai hijau keriting, kemudian ada bawang putih. Ini untuk bikin sambal kecapnya nanti. Nah, pancinya ini aku tutup, aku rebus selama 2 menit. Kalau udah 2 menit, ini boleh diangkat cabai-cabai dan bawang putihnya. Ini udah layu, tandanya udah matang. Nanti siap kita blender ataupun kita ulek ya.
Ini posisi kompornya aku matiin supaya aku lebih mudah ngambil cabai dan bawang putihnya. Kalau udah boleh dihidupkan lagi, tapi sebelum itu kita cek dulu kematangan wortel dan kematangan kentangnya. Ini aku coba dulu wortelnya matang, empuk. Ini kentangnya juga empuk. Ini mau aku hidupkan lagi kompornya. Nah, di posisi ini boleh dicek rasanya. Kalau rasanya masih kurang, boleh ditambahkan seasoningnya seperti kaldunya kah, ataupun garam, ataupun micin. Kalau rasanya udah enak, boleh dimasukkan kol. Ini diaduk merata, tapi sebentar aja. Kalau kolnya ini udah masuk, tandanya masaknya nggak usah terlalu lama, nanti kolnya banyak, nggak enak, nggak krenyes-krenyes gitu. Terakhir nih, masukkan tomat dan juga masukkan bawang daun serta daun seledrinya. Sorry ya, salah penyebutannya. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kita masak sampai si kuahnya itu sedikit mendidih kembali, sekitar 1 atau 2 menitan. Setelah itu ini udah siap disajikan. Terakhir aku mau taburin bawang goreng supaya nanti kuahnya lebih harum. Nah, ini untuk sambelnya udah aku masukkan chopper, kemudian aku masukkan secukupnya kuah sopnya, lalu aku masukkan secukupnya kecap manis. Untuk penggunaan kecap manis sesuai selera aja. Kemudian haluskan, tapi jangan terlalu halus, kalau bisa masih ada tekstur biji-biji atau cabai-cabainya. Kalau udah selesai, ini udah siap disajikan. Kira-kira teksturnya itu kayak gini, ini udah siap dipindahin dalam mangkuk ya. Nah, ini sopnya juga udah siap, udah enak. Ini udah siap disajikan, pokoknya rasanya endul banget. Pokoknya jangan lupa ditaburin bawang gorengnya. Gimana? Bikinnya simple banget kan? Tapi rasanya tuh enak banget. Dagingnya tuh super lembut sampai merotoli dari si tulangnya. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.